Hello again everyone, welcome back again di Market Update. So teman-teman sekalian, kita bakal review sedikit untuk progres daripada Bitcoin untuk menyambut openingnya di hari Senin seperti biasa. Teman-teman perlu diketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki closing monthly. So buat teman-teman yang agree buat kita ngelakuin live streaming mungkin menjelang penutupan di bulan Agustus, boleh support saya ya dengan cara klik likes buttonnya. So kalau kita mencapai maybe around 500 likes di video ini, kita bakal live streaming this week. Saya belum tahu, mungkin around Rabu atau Kamis ya, mendekati closing daripada candle monthly. So once again, your likes ya akan sangat berarti buat saya ya. Kita akan langsung start aja untuk analisis daripada Bitcoin. So untuk Bitcoin teman-teman sekalian, selama seminggu kemarin kita tahu pergerakannya tuh hanya terkonsolidasi saja di dalam range yang sempit, yaitu antara harga 26.400 sampai di kisaran 25.980, atau kalau saya bulatkan kisaran $26.000. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, range yang mungkin akan kita perhatikan untuk seminggu ke depan itu ada dua area. Yang pertama adalah major correction ya, berarti dia bisa ngejar sampai ke $28.500, dan area bearishnya itu mengejar sampai kisaran $24.700. Nah teman-teman sekalian, berbicara soal range, bukan berarti harga itu akan mengejar sampai ke level tersebut, tapi kita punya peluang range yang lebih besar untuk ditransaksikan, dan ini akan mengubah perspektif untuk jangka pendek. Jadi kita ngelihat seperti pergerakan mungkin untuk 4 jam atau mungkin time frame daily, itu akan lebih condong ke arah bullish, misalkan seperti itu. Dan begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin time frame daily di sini mampu breakdown dari kondisi base atau range area yang diciptakan di kisaran range area tersebut. Jadi kita ngelihatnya misalkan seperti ini contohnya, kita ngelihat ini adalah range terbatas untuk Bitcoin. Let's say Bitcoin close candle confirm di atasnya. Ini berarti membuka peluang untuk dia nanjak kembali testing ke 28.200 sampai 28.500. Nanti kita lihat ya di time frame 4 jamnya apakah hal tersebut memungkinkan. But at least dengan kondisi Bitcoin closing time frame weekly di sini membentuk seperti semacam doji candlestick pattern setelah adanya tekanan jual yang agresif, tentunya ini bisa memberikan semacam indikasi awal bahwa selling pressure yang ada pada Bitcoin itu sudah mulai slowing down. Ya, jadi dia udah mulai perlahan-lahan mulai kehilangan momentum, slowing down, and then at some point ketika doji terbentuk di situ, itu ada yang namanya indecision di market. Jadi market tuh bingung ya, ini mau dibawa naik dulu atau mau dibawa turun lagi lebih jauh gitu. But at least mereka tidak mengambil keputusan, dan keputusan atau decision yang mereka ambil saat ini adalah bukan menambahkan kembali tekanan jual pada market. Ya, jadi setidaknya mereka stop dulu di sini dan menunggu sampai ada konfirmasi dari bigger fish atau bigger player. Dan secara close candle membentuk doji saja sebenarnya bisa memberikan indikasi awal lah dari possibility untuk adanya reversal pada time frame kecil atau pergerakan short term. Jadi kita berbicara untuk mungkin seminggu atau mungkin 2 minggu ke depan, kita bisa ngelihat Bitcoin mungkin visit kembali ke area 28.200. Salah satu reasonnya adalah Anda bisa lihat di sini terdapat area krusial ya. Jadi kalau kita lihat di sini area criticalnya itu adalah kisaran 28.000 sampai kisaran 28.500 $. Kalau Anda gunakan Fibonacci retracement from top to the bottom, di sini kita dapat level Fibonacci 61,8%. Jadi di sana terdapat confluence di mana sebelumnya merupakan support and then become resistance, dan probably di level tersebut juga bisa jadi area resistance kita yang akan dicoba oleh market untuk disamperin gitu ya ke level tersebut. Once again, kuncinya adalah closing Bitcoin itu harus terkonfirmasi di atas range tipis ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini terdapat range yang amat sangat tipis, terbatas, tapi itu menurut saya menjadi kunci areanya untuk si Bitcoin memberikan konfirmasi apakah kita akan masuk ke dalam major correction atau kita cuma konsolidasi terus di level ini sampai akhirnya dia langsung breakdown. Yang pasti kalau misalkan breakdown, teman-teman yang perlu kita ketahui adalah momentum ya daripada selling pressure itu udah nggak akan seagresif yang pertama. Reasonnya adalah tekanan jual yang masuk di sini itu agresif. Kemudian order yang tersedia kemungkinan sudah tidak sebanyak sebelumnya. Jadi ibaratkan kalau misalkan orang-orang mau sell off kembali
pertimbangan mereka adalah mereka akan menunggu area-area seperti level-level yang tadi kita mention untuk kemudian dites terlebih dahulu atau setidaknya di tengah-tengah di sini. Jadi kita ngelihatnya bahwa level ini tuh adalah sekitaran area untuk mereka melakukan aksi jual kembali. Order yang tersedia tuh di sana. Dan saat ini karena tidak cukup pembeli, jadi ibaratnya harga tuh susah juga untuk diangkat naik. Ya, pada dasarnya setiap orang yang mau jual pasti mereka mengharapkan harga yang bagus juga. Ibaratkan seperti itu. Nah, kalau misalkan mereka paksakan untuk jual lagi dalam kondisi seperti ini ibaratnya tuh tersisa hanya untuk orang-orang yang FOMO aja, takut ketinggalan dan takut melihat Bitcoin kembali turun sampai ke level bahkan di bawah $20.000. Alhasil mereka jual apa yang mereka punya saat ini ya dalam keadaan kuantitas yang lebih sedikit, tapi di sisi yang lain kita tahu bahwa bigger players di sini akan melakukan akumulasi pada satu titik level tertentu. Dan range areanya adalah kisaran 25.000 sampai 24.700, itu akan menjadi area kunci yang akan kita perhatikan. Jadi sebenarnya either harganya nanjak dulu baru kemudian dia reject, atau kalau kita balik juga bisa, teman-teman. Dalam artian di sini mereka memanipulasi order market sehingga orang-orang yang panic selling itu dimanfaatkan oleh mereka untuk mereka melakukan akumulasi. Jadi harga rebound dulu, kemudian pada satu titik baru mereka melakukan sell off kembali karena di situ ada peluangnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk progres ke depannya sepanjang sebulan ke depan sebenarnya kita belum tahu dengan pasti, tapi setidaknya dengan menilai dari time frame monthly lah, teman-teman bisa lihat bahwa close candle Bitcoin kali ini itu sudah nggak gitu bagus. Kalau teman-teman ingat, saya pernah mention setidaknya di beberapa waktu terakhir, jadi kita tuh ngelihat bahwa closing Bitcoin time frame monthly itu kalau bisa nggak boleh di bawah level $27.000. Nah, waktu kita tuh sempit banget ya. Sampai dengan kisaran hari Kamis nanti itu akan menjadi closing candle terakhir untuk bulan Agustus, dan di Jumat pagi jam 7 itu udah new candle terbentuk pada time frame monthly. Dan ini artinya kalau teman-teman lihat secara close candle time frame monthly menunjukkan adanya sifat perubahan struktur, bukan struktur lah kalau kita bilang perubahan bias dari yang tadinya bullish candle banget kemudian jadi bearish candle banget. Nah, dari sini kita sebenarnya punya gambaran. Kalaupun memasuki bulan September nanti, mungkin di awal-awal kita ngelihat harganya cenderung nanjak, tapi itu bisa menjadi proses retracement saja atau manipulasi yang ada pada time frame monthly. Jadi teman-teman bisa expect harganya naik dulu, kemudian pada akhirnya perlahan-lahan dia mengalami reversal dan membawa Bitcoin untuk bergerak lebih rendah. Ya, karena kalau kita berpatokan pada time frame daily, secara struktur apa sih yang kita lihat saat ini? Yes, it is still bullish karena kita tahu di sini adalah higher low-nya, kemudian di sini adalah slightly higher high-nya, tapi nggak terlalu signifikan. Pada akhirnya, kalau misalkan harganya nanjak pun, teman-teman bisa mencari struktur yang ada di dalam pergerakan internalnya, which is we have lower high saat ini yang terkonfirmasi, dan kita udah punya lower low ya, which is ini adalah low sebelumnya dan ini adalah lower low-nya dia. Nah, teman-teman kebayang dong kalau harganya naik retracement slowly seperti anak tangga, ngetes ke level yang tadi kita mention sebagai area key support resistance-nya, di situ akan memberikan rejection atau berpotensi memberikan rejection, dan di situ bisa menjadi area ideal untuk teman-teman mencari setup untuk melakukan sell short. Jadi kita lihat dulu harga retracement sampai ke level itu, habis itu kita lihat nih apakah dari sana akan ada rejection candle yang agresif. Nah, setelah rejection candle itu ada, teman-teman baru simpulkan, wah ini kelihatannya nih, inilah momen kita akan melihat harga Bitcoin kembali ditarik ke bawah lagi untuk testing either ke level $25.000 atau bahkan lebih rendah lagi, karena mengingat di higher time frame seperti daily, weekly, kita tuh punya trend line yang sangat-sangat major di sini. Ya, dan trend line tersebut ya sejauh ini time frame weekly Anda bisa lihat dengan clear, low ketemu low ketemu low ketemu low, lowest point di kisaran bulan Januari 2023, dan sekarang bisa jadi lowest point kita untuk mungkin pergerakan September atau Oktober, lebih kurangnya seperti itu. Jadi sejauh ini yang saya lihat adalah pergerakan Bitcoin untuk range seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, itu yang bisa kita antisipasi ya. Ingat teman-teman, break and close di atas $26.500 itu akan membuka peluang Bitcoin untuk memasuki major retracement atas penurunan ini. Sementara kalau harganya turun dan kemudian at some point Anda melihat ada rejection, oke,
itu berarti ada probabilitas permainan manipulasi itu sedang dijalankan oleh bigger players. Jadi mereka menarik gas terlebih dahulu, slowing down a bit supaya market panik, kemudian dibanting dulu harganya, dan ketika ada bantingan itu, market bisa recovery dengan begitu cepat. Oke, kondisi itu bukan sekali dua kali terjadi pada Bitcoin. Jadi saya rasa hal itu masih sangat possible untuk terjadi juga pada pergerakan kali ini. Mungkin saya bisa tunjukin ke teman-teman beberapa kondisi tersebut. Seperti misalkan di sini, yang Anda lihat naik signifikan, and then ditarik ke bawah, retrace sedikit dan dibanting ke bawah. Di sini juga sama, ya. Setelah konsolidasi, harga dibanting ke bawah dulu, release the gas a bit, habis itu market di bawah naik dan semenjak itu mengalami reversal. Ya, di sini pun sama, teman-teman. Anda bisa lihat dengan jelas bahwa prosesnya itu termasuk breakdown dulu terhadap previous low-nya, tapi kemudian flash, ya, dalam kondisi yang sangat cepat, cuma 2-3 hari kita udah recovery dan bahkan nanjak dengan amat sangat signifikan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa Bitcoin tuh punya karakteristik yang cenderung manipulatif sebelum dia benar-benar mengalami reversal. Kalau misalkan kita ngelihat dia naik dulu, bahkan kita bisa antisipasi ada beberapa kemungkinan bisa seperti ini. Misalkan, ya, Anda bisa lihat setelah konsolidasi membentuk triangle, dia naik and then memanipulasi buyer side yang ada di sini, orang yang break and retest kemudian dia entry, atau orang-orang yang tadinya sell short di market kemudian dia terkena likuidasi atau terkena stop loss dulu, baru kemudian dia bawa turun kembali. Nah, kondisi seperti ini menurut saya bisa jadi terlalu obvious kalau misalkan harganya tuh langsung dia close candle terus langsung dibawa naik, ya. More likely atau most likely, ya, mengingat historical Bitcoin yang punya kegerakan-gerakan cenderung manipulatif, for example like this one, ya. For the first time kita ngelihat dia close candle di atas level 31.200, ternyata hanya bertahan 1 hari, habis itu reversal. Nah, reversal itu terjadi, teman-teman udah tahu deh, itu udah boleh mencari peluang-peluang untuk mengikuti direction yang terjadi fake out-nya. Jadi kalau kondisi saat ini ternyata dia di fake out ke bawah dulu, nah itu saya nggak heran, ya. Baru kemudian dia rebound pelan-pelan atau mencari lower high-nya. Itu saya nggak heran, dan itu sudah sering kali terjadi terutama pada Bitcoin. Alright, so itu setidaknya gambaran saya seputaran Bitcoin. Kemudian time frame 4 jam sendiri saya punya patokan saat ini berupa anchor VWAP untuk saya perhatikan, dan juga box berwarna ungu di sini sebagai indikasi atau persiapan saya awal untuk saya melihat apakah ini benar-benar akan terjadi reversal, which is kita akan ngelihat Bitcoin retrace dulu ngejar ke 28.500. Kalau misalkan level itu udah sukses di breakout, then I know what to do, dan mungkin kita akan coba untuk cari peluang untuk long position dari kondisi tersebut. Jadi kita manfaatkan time frame kecil seperti 4 jam ataupun 1 jam untuk menentukan, teman-teman, apakah di sini kita akan siap untuk melihat Bitcoin kembali retrace dan cari long position dulu untuk altcoins yang lain. Dan salah satu mungkin yang jadi pandangan saya untuk primary watchlist long position adalah di Thorchain atau Rune, karena kita ngelihat dia sukses breakout dari sebuah pola koreksi yang terjadi sebelumnya. Jadi kita expecting dia retrace, expecting ada reaction itu baru kemudian jadi kesimpulan saya untuk melakukan entry pada market, terutama Rune atau Thorchain. Dan di Bitcoin sendiri, ya, kita masih butuh banyak clue, ya, atau informasi, dan ya teman-teman mungkin harus sedikit lebih bersabar mengingat kalau di opening hari Senin tuh biasanya pergerakan amat sangat volatile. Oke, so itu tadi adalah direction yang akan saya jadikan sebagai patokan, ya, untuk pergerakan seminggu ini. Kita pengen tahu harganya akan cenderung naik atau akan cenderung turun, dan dari sana baru kita akan bisa memiliki sebuah gambaran yang jelas terkait dengan position yang akan kita ambil. Ya, yang pasti kalau saya personally mungkin secara size akan saya kurangi dulu, mengingat kita akan mendekati closing monthly, dan biasanya di pembukaan candle monthly berikutnya itu akan cenderungan manipulatif. Teman-teman kalau ingat bulan lalu saya sempat sampaikan hal yang sama, karena candle monthly open, ya, kalian tahu akan ada pergerakan untuk mencari highest point, begitupun lowest point. Tapi dia nggak cuma monthly, tapi juga time frame weekly. Jadi saya pikir ini adalah kondisi yang cukup penting untuk kita sama-sama antisipasi. Jadi ya, alangkah lebih baiknya di size down terlebih dahulu untuk transaksi yang teman-teman hendak lakukan. Alright, so God bless buat teman-teman semuanya. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai finish. Dan jangan lupa teman-teman di support likes buttonnya supaya kita bisa lakuin live streaming di seminggu ini. And once again, if you guys agree, tentunya, ya. So 500 likes, kita live streaming. Okay, thank you very much. I'll see you guys again in the next update, and have a nice day, guys. Cheers, bye bye.